warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat-Nya sehingga kita masih diberikan kesehatan serta umur panjang hingga saat ini. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi agung kita, Nabi Muhammad SAW, yang kita tunggu-tunggu syafaatnya di yaumil akhir. Yang saya hormati Bapak Dr. Sarbini MAG selaku dosen pengampu mata kuliah hadis di IAIN Surakarta, dan saya sendiri Nuni Emriliani dengan NIM 2012111027 kelas 2A Komunikasi Penyiaran Islam. Saya di sini akan menjelaskan tentang sedikit prinsip-prinsip pendakwah. Sebagaimana dakwah yang baik adalah dakwah yang dibangun di atas prinsip-prinsip dasar yang benar. Prinsip dakwah menjadi pedoman dasar dalam pelaksanaan dakwah di lapangan. Prinsip-prinsip itu diturunkan dari Al-Quran dan praktik dakwah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, para sahabat, para tabi'in, dan para ulama. Sebagai generasi penerus, sudah sepatutnya belajar dari kesuksesan dari para pendahulu dalam menjalankan prinsip dakwah tersebut. Meskipun banyak problem dan tantangan di masa sekarang berbeda dengan generasi sebelumnya, namun masih sangat relevan untuk berdakwah di masa sekarang. Prinsip-prinsip dakwah Islam menurut Abdul Basit. Yang pertama, tidak ada paksaan dalam penyebaran dakwah Islam. Yang kedua, dakwah dimulai dari diri sendiri. Yang ketiga, dakwah diselenggarakan menggunakan rasionalitas. Yang keempat, dakwah ditunjuk untuk seumat umat dan melepaskan diri dari fanatisme. Yang kelima, dakwah harus memberikan kemudahan kepada umat. Yang keenam, dakwah ditempuh dengan memberikan kabar gembira, bukan membuat umat lari. Yang ketujuh, jelas dalam pemilihan metode. Yang kedelapan, aktivitas dakwah harus memanfaatkan berbagai macam media. Yang kesembilan, dengan dakwah lahir persatuan umat. Islam sebagai agama yang mengajak untuk proses kehidupan yang terpenting, yaitu hidup dan mati. Karena dakwah atau misi dakwah harus dijalankan dengan penuh integritas dari pendakwah dan objek dakwah tersebut. Dan bila mana merusak integritas dengan cara mencari keuntungan atau memanfaatkan demi tujuan selain Allah, itu merupakan kejahatan besar. Aspek dalam membangun integritas dakwah ada dua, yaitu yang pertama, satu, dalam Islam, manusia merupakan makhluk Allah yang lebih unggul dibanding makhluk lain, dan kelebihan manusia terletak pada akal yang dianugerahkan oleh Allah kepadanya. Akallah yang membuat manusia memiliki kebudayaan dan peradaban yang tinggi, dan pentingnya peranan akal dalam manusia. Yang kedua, semua manusia tanpa mengenal batasan sedikit pun, Islam memandang bahwa semua orang memiliki kewajiban untuk mendengarkan bukti dan menerima sebuah kebenaran. Dakwah Islam dilakukan dengan serius dan diharapkan diterima dengan komitmen yang sama terhadap kebenaran, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 256, yang artinya tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam. Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu, barang siapa yang ingkar kepada taghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada
tali yang amat kuat, yang tidak akan putus. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Dan dari situ sudah jelas dakwah Islam tidak ada paksaan, dan sudah jelas bahwa dakwah Islam itu ajakan yang tujuannya dapat tercapai hanya dengan persetujuan tanpa paksaan dari objek dakwah. Hadis yang menjelaskan tidak ada paksaan dalam berdakwah. Di sini saya akan membacakan matanya saja. Kana gulamu Yahudiyu yahdumu Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam famarido fa'atahu Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ya'udu faqa'ada inda ra'si faqala lahu aslim fanazara illa abi wa huwa indahu faqala lahu ati aba Qasim sallallahu alaihi wasallam fa aslama fa kharaja Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaqulu hamdulillahillazi anqazahu minnar, yang artinya telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Harb, telah menceritakan kami Hamad, dia adalah Ibnu Zaid dari Sabit dari Anas radhiyallahu anhu berkata, ada seorang anak kecil Yahudi yang bekerja membantu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menderita sakit. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjenguknya, dan beliau duduk di sisi kepalanya lalu bersabda, masuklah Islam. Anak kecil itu memandang kepada bapaknya yang berada di dekatnya. Lalu bapaknya berkata, taatilah Abu Al-Qasim Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka anak kecil itu masuk Islam. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keluar sambil bersabda, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan anak itu dari neraka. Hadis riwayat Bukhari nomor 1268. Mufrodat. Famarido, menderita sakit. Ati Aba Qasimi, taatilah Abu Qasim. Fa'atahu, mendatanginya atau melihatnya. Aslim, masuklah Islam. Fanazoro, maka melihatlah. Alhamdulillahi, segala puji bagi Tuhan. Minnari, dari api neraka. Allazi anqaza'u, orang yang menyelamatkan anak kecil. Pesan hadis di atas menjelaskan bahwa Islam itu adalah agama yang sangat demokratis. Aspek demokratisasi Islam di sini salah satunya tercermin dari hadis di atas bahwa Islam tidak memaksakan seseorang untuk masuk Islam. Ini mencerminkan kesadaran Islam yang luar biasa tinggi bahwa yang namanya keyakinan, kepercayaan, dan akidah dalam beragama itu tidak bisa dipaksakan. Pernyataan Islam tegas bahwa tidak ada paksaan untuk masuk Islam. Dari sini kita paham bahwa dalam hal beragama, Islam lebih menekankan pada aspek kesadaran dan bukan kepada aspek keterpaksaan. Islam itu mempersilahkan seseorang untuk masuk Islam, tetapi syaratnya bukan dari paksaan atau apalagi sampai diteror, melainkan atas hati nurani dasar kesadaran orang yang bersangkutan itu ingin masuk Islam. Karena sungguh sangat aneh dan ironis jikalau ada seorang yang mengklaim dirinya Islam tetapi sangat suka memaksakan kehendaknya kepada orang lain yang berbeda keyakinan dengannya. Spirit Islam adalah spirit kebebasan dan kesadaran, bukan ancaman dan pemaksaan. Terkait dengan tidak ada paksaan untuk masuk Islam, hal ini menunjukkan bahwa Islam sangat menghargai kebebasan dibagi manusia dalam hal memeluk dan menjalankan agamanya masing-masing. Bahkan umat Islam itu sendiri sangat wajib untuk melindungi orang-orang kafir, zimmi. Di sini sudah dijelaskan bukan sekedar nilai demokratis yang biasa-biasa saja,
melainkan spirit yang toleransinya yang sangat tinggi. Tidak dibolehkannya melakukan pemaksaan dalam agama ini bisa dianggap wajar, karena Allah sendiri memosisikan manusia itu sebagai makhluk berakal atau hayawanun na'atik. Fungsinya akal itu untuk memilih mana yang baik dan mana yang buruk. Dengan akhlaknya itu, manusia bisa menentukan pilihannya, agama mana yang terbaik buat dirinya sendiri. Sehingga dengan bekal akal ini, Allah sendiri memberikan kemerdekaan kepada manusia untuk menentukan agamanya, asalkan dia sendiri bertanggung jawab dengan pilihannya itu. Tentang kebebasan ini, Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Kahfi ayat 29, yang artinya, dan katakanlah, kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu, maka barang siapa yang ingin beriman, hendaklah ia beriman, dan barang siapa yang ingin kafir, biarlah ia kafir. Sesungguhnya, kami telah sediakan bagi orang-orang zalim itu ke neraka, yang gejolaknya mengepung mereka, dan jika mereka meminta minum, niscaya mereka akan diberi minum dengan air seperti besi yang mendidih, yang menghanguskan muka. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek. Di atas, Allah sendiri yang menjamin kebebasan manusia dalam hal berkeyakinan. Bahkan, kalaupun manusia memang lebih memilih untuk tidak beragama pun atau kafir, Allah telah mempersilakannya. Hanya saja, setiap pilihan yang diambil oleh manusia akan selalu ada konsekuensinya. Dan orang yang sudah menentukan pilihannya harus berani menanggung konsekuensi atas pilihannya itu. Pada prinsipnya, Allah tidak menekankan harus beragama apa seseorang, melainkan bagaimana bertanggung jawab manusia atas konsekuensinya pilihan dan dalam beragama. Toleransi dan tidak memaksakan agama sendiri ini pun sudah dicontohkan Nabi Muhammad SAW pada saat di Madinah. Nabi menyusun piagam Madinah bersama umat agama lain untuk menjamin kebebasan beragama. Dalam pasal 25 piagam Madinah disebutkan bahwa orang-orang Yahudi Bani Auf adalah satu umat dengan kaum muslimin. Orang-orang Yahudi bebas berpegang kepada agama mereka, dan kaum muslimin pun bebas berpegang kepada kaum mereka dan diri mereka sendiri. Bila di antara mereka ada yang melakukan aniaya dan durhaka, maka akibatnya akan ditanggung oleh dirinya dan keluarganya. Dan pada pasal 37 menjelaskan, orang-orang Muslim dan Yahudi perlu bekerja sama dan saling tolong-menolong dalam menghadapi pihak musuh. Jadi melalui ayat ini, tidak diragukan lagi bahwa Islam adalah agama yang menekankan semangat toleransi dan kemerdekaannya dalam hal beragama. Dan dalam hadis di atas dan penjelasan hadis di atas, bahwa kita bisa menyimpulkan bahwa Islam itu mempersilahkan seseorang untuk masuk Islam, tetapi ada syaratnya, yaitu bukan dari paksaan atau apalagi sampai diteror, melainkan atas hati nurani dan dasar kesadaran orang yang bersangkutan itu ingin masuk Islam. Bagi setiap orang, setiap umat berhak memiliki agama yang ia percaya itu baik untuknya. Tetapi untuk melakukan atau menentukan sesuatu, setiap umat harus menanggung segala resiko dengan apa yang mereka pilih. Bagaimana mereka harus bertanggung jawab atas pilihan agama yang ia ambil kelak. Karena cukup dengan sikap baik atau ihsan yang kita tunjukkan kepada mereka membuat mereka tertarik pada Islam tanpa adanya sebuah paksaan, melainkan dari dalam diri sendiri. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.